Pak buka Faisal, hati nuranimu, Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid. akal kecerdasan dan Kita hati ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Ya, Pak Buka Faisal. hatimu, buka nuranimu. Kalau- Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Faisal Assegaf dengan Nusron Wahid. Ya, gua seneng banget ini Bang Faisal ngegas Nusron Wahid nih. Kenapa? Tanpa ada apa ya, sentimen pribadi, itu bukan. Ya, Bang Nusron itu anggota dewan gitu. Ya, anggota dewan, wajar lah. Kalau rakyat selama ini kan kita rakyat selama ini berapa kali kita datengin kantor dewan, tapi mereka nggak buka pintunya. Ya, itu terjadi itu. Nah, ini luar biasa nih, sampai ada postingan ini dari Kakak Nazlira. Ya, jadi Pak Nusron itu bilang bahwasannya apa namanya, orang-orang yang sama Pak Mahfud MD untuk buka posko kecurangan pemilu itu bikin gaduh katanya. Enggak lah, bukan. Tidak benar jika pihak oposisi dan aktivis yang dituduh sebagai pembuat kegaduhan. Justru DPR lah yang telah mengkhianati rakyat. Iya, yang membuat kegaduhan itu bukan rakyat yang protes, bukan, sayang. Yang protes itu yang bikin gaduh itu DPR gitu. Betul kata Faisal Assegaf, tuduhan itu merupakan premanisme politik yang dilakukan rezim Jokowi terhadap suara rakyat. Saya pribadi berani menyatakan bersaksi bahwa telah melihat dan mendengar sendiri Faisal Assegaf secara tegas menyatakan tidak setuju dan menolak dengan aksi unjuk rasa terhadap rezim Jokowi yang berpotensi menimbulkan gesekan antara rakyat dan dengan aparat, karena kerugian dan korbannya hanya rakyat. Saya tidak sendiri, ada Bung Egy Sujana, Edi Mulyadi, Babe Aldo Alje, dan banyak orang lain sebagai saksinya. Jadi tuduhan Nusron Wahid itu bahkan cenderung fitnah politik yang keji terhadap pihak oposisi rezim Jokowi. Ya, gua hadir di situ waktu itu. Ya, jadi kalau Bang Nusron bilang bahwasannya kita pengen demo, bukan, kita nggak mau bikin gaduh, Bang. Tapi ini nanti videonya ada ini ya guys. Bentar, kita baca dulu nih dari postingannya Kak Nazli. Pernyataan Nusron Wahid sesungguhnya telah mewakili wajah DPR yang justru telah mengkhianati rakyat, tidak lagi mewakili rakyat dan bahkan menjadi seteru rakyat. Ketika penguasa dan wakil rakyat bersekutu mengkhianati rakyat, maka saat itu pula demokrasi lumpuh dan tirani kekuasaan berdiri tegak. DPR dan Jokowi ibarat bermain api di lumbung jerami, begitu terbakar redanya hujan yang disalahkan. Memang bajingan kalian semua. Karena udah ngegas. Iyalah, jangan nyalain rakyat Bang Nusron, bukan kami yang mau bikin gaduh. Yang bikin gaduh ini ya kalian. Berapa kali kita protes, berapa kali aspirasi rakyat tidak kalian dengarkan. Sekarang kalian bilang bahwasanya rakyat bikin gaduh. Nih, perdebatannya panas guys. Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ada Satgas anti pemilu curang di Ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas pemilu curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ya, jadi jangan mengambil asumsi Bang Nusron. Ayolah, lu anggota dewan begini amat. Ini gua post begini, tapi nanti di akhir gua fullin ya. Oke, lanjut. Gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. Makanya begini Pak ya, Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung Nah, ini. gini, kalau memang Enggak penting. kalau ada keresahan, mengatakan pendapat, buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran. Nah itu, di saat rakyat mau protes menyalurkan lewat jalur konstitusi, lu jawab onar. Lu bilang itu onar. Onar dari mana? Itu konstitusional. Sementara ada yang tidak lewat jalur konstitusi, yang secara etik sudah terbukti melanggar konstitusi. Kalian bela-bela. Udah saatnya wakil rakyat itu mendengar, jangan cuma bacot. Gitu. Menciptakan kegaduhan. Ya, makanya pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi, ketiga semua partai politik bungkam. Benar. DPR bungkam,
ada satu pejabat negara Oke. membuka Iya. pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Pak Mahfud MD itu yang dimaksud ya. Pak Mahfud MD. Makasih Pak Mahfud. Keluhan itu adalah pemakzulan. Hal biasa saja, Mas. Ya makanya Di saya mana bikin huru hara? Di kalau mana Pak bikin Mahfud kekacauan? kalau Pak Mahfud ND membuat satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Ya, Mahfud Anda ND. ke sana, Anda sebagai bagian dari Nggak, lingkar sebentar. kekuasaan. Saya tadi Jangan udah ngomong. saya Sebentar, tadi udah Mas. waktu Mas Anda Nusron, bicara, saya diam ya. semalam saya sudah Nusron, lu wakil rakyat, dengerin kalau rakyat ngomong. Gas Bang Faisal, gas. umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Hmm. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan Nah. tempat di ruang opini publik. Nah, Itu namanya premanisme politik. benar. Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Nah, iya. Oh, itu kita rakyat sudah berusaha supaya tidak bikin gaduh lewat mekanisme yang ada. Iya, kita nggak suka sama rezim yang sekarang dengan alasan-alasan. Bukan nggak suka karena personalnya. Dan kalian nggak pernah jadi anggota dewan itu mau mendengar. Gas Bang Faisal, yang begini kita perlu. Jangan Kalau bacot di ruang publik, Pak. kalau memang Anda yakin bisa membuktikan Saya buktikan bahwa seluruh hancurnya rakyat Indonesia Nusron mengatakan- Wahid. Pak Buka Faisal, hati Pak- nuranimu, Nusron. Pak Faisal Nusron buka Wahid. akal kecerdasan dan Kita hati ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Ya, Pak Buka Faisal. hatimu, buka Kal- nuranimu. Kalau- Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan. Betul. Itu rakyat. Betul, betul. Kalian nggak pernah mau mendengar hanya karena kalian berada di lingkaran kekuasaan, iya kan? Kalian nih memang. Ini kita perlu banyak Bang Faisal nih. Iya, kalian anggota dewan sekarang banyak ngomong, nggak mau dengar. Didatangi nggak buka pintu. Lewat jalur konstitusional, kalian bilang bikin gaduh. Kalian dewan perwakilan rakyat atau apa sih? Kita bela Bang Faisal, rakyat bersama Bang Faisal. Itu fakta. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Anda Ah, respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. ada sekarang. Bu. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Pak Wahid, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi Saya tafsir, mau bicara apa itu saja manipulasi. itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani jangan saya Anda Pak menggiring Faisal. opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat, Iya, jangan. Lu boleh aja ngomong apa aja Nusron. Tapi lu harus ingat lu itu wakil rakyat. Dan lu sedang berbicara dengan rakyat. Kalian di gedung dewan emangnya pernah dengar kami? Kalian nggak pernah dengar kami. Kalian nggak pernah dengar suara rakyat. Kalian cuma dengar suara-suara sekitar kalian aja. Kelompok kalian aja. Yang kalian puja-puja aja. Junjungan kalian aja. Kalian itu dengan perwakilan rakyat. Mestinya kalian itu demi rakyat. Bukan demi penguasa. itu kami menyampaikan Saya mempunyai kami pendapat resmi. yang independen nggak bisa Ya. Anda tekan. Jangan buat premanisme Iya, politik. dia boleh. Ya kan, berpendapat. saya mempunyai pendapat yang independen nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Iya, Jangan ke kami. yang tidak Keren Bang siapa? Faisal. Keren Bang Faisal. Ya, Bicara yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang udah, tidak teratur udah. siapa? Ya wajar. Iya. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Baik, Bukan tak. main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada. Ya lawan silakan Iya. kita hadapi. Iya, nah lu dengar itu. Kita hadapi. Lu mau ngadepin rakyat, Sron. Siap Bang Faisal, rakyat bersama Bang Faisal. Iya, kita udah bosen juga udah sama anggota dewan yang begini. Kalian cuma minta didengar. Kalian itu sekali-sekali jadi pendengar gitu loh. Kalian itu kalau sama pemerintah, kalian yang tegas. Karena kalian berada di pihak rakyat. Kalau kalian berada di pihak, di berhadapan dengan rakyat, kalian dengarkan itu rakyat. Kemarahan rakyat itu kalian tampung. Kalian itu digaji oleh rakyat. Jangan songong.
ngebacot aja. Gue sepakat sama Bang Faisal. Nih, jadi semangat Bang Faisal. Rakyat bersama Bang Faisal. Iyalah, gerakan pemakzulan itu sesuai dengan konstitusional. Itu sesuai dengan konstitusi yang berlaku, konstitusional itu. Dan jangan kalian bilang bahwasanya kalau ada gerakan pemakzulan itu bikin gaduh. Kagak. Itu nggak bikin gaduh. Itu sesuai dengan konstitusi. Yang bikin gaduh itu yang cacat etik. MK sudah memutuskan itu cacat etik. Keputusan itu cacat etik. Nggak ada etika kalian. Dan kalian sebagai wakil rakyat mestinya kalian malu. Mestinya kalian punya etik. Tapi ternyata sampai di forum ini aja kalian nggak punya etik. Kalian nggak mau dengarkan rakyat bicara. Wakil rakyat yang begini nih, tandain. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minta didengar aja nih. Kalian tonton dah fullnya nih, buat fullnya kalian. Ada Satgas anti pemilu curang di Ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas pemilu curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. Makanya begini Pak ya, Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Tidak begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung ini. Gini, kalau memang kalau ada keresahan, mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi, ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan. Hal biasa saja, Mas. Ya, makanya di mana bikin huru hara? Di kalau mana Pak Mahfud kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud. Anda ke sana, Anda sebagai bagian dari sebentar. Saya tadi udah ngomong. Saya diam. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR, bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, akal kecerdasan dan hati nuranimu. Kita ini sama-sama 98. Ya, Pak buka Faisal. hatimu, buka nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Cukup. Itu fakta. Cukup. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Anda respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. Anda sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi saya tafsir, mau bicara apa itu saja, itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani jangan saya Anda Pak Faisal. mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai kami pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Ya, Anda tekan. Jangan buat premanisme politik. Iya, dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Ya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, Bicara yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik.
Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketiga partai lumpuh,